Halo semuanya, selamat datang kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kembali. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Keluaran 13 ayat 1 sampai 16. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 5. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan minggu keempat setelah Epifani. Adapun ayat bacaan kita pada minggu ini, menurut leksionari kita diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Namun sebelum kita membahasnya, saya mengajak kita sekalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Engkau masih mengizinkan kami bersama-sama memanfaatkan teknologi yang Engkau karuniakan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan saat ini kami ingin membaca, belajar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan menerangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Hamba-Mu yang lemah, penuh kekurangan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mulut bibir hamba-Mu layak dipakai menjadi alat-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan kita diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini, saya membaginya atau membahasnya dalam 3 pokok, yaitu yang pertama, persembahan yang benar menurut Allah dan menurut manusia, yaitu ayat yang pertama dan yang kedua. Di dalam ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rupanya, saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Roma. Mungkin pada saat itu orang-orang percaya berselisih atau terjadi perselisihan di antara mereka dengan saling menonjolkan diri, siapa yang paling benar, siapa yang paling baik. Sehingga Paulus perlu menuliskan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rupanya dunia bagaimana, saudaraku? Karena ini mengenai persembahan, maka kalau menurut dunia, persembahan itu adalah persembahan dalam jumlah yang besar. Persembahan yang harus diketahui semua orang. Padahal jelas di dalam Injil Matius, Yesus sendiri mengatakan, ketika kita menyampaikan persembahan, jangan sampai tangan kiri kita mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan.
Tapi yang terjadi apa saudaraku? Mungkin di Roma, kita tahu Roma adalah negara atau kota yang kaya. Mungkin ketika mereka menyampaikan persembahan, memasukkan ke kantong persembahan, si tangan itu yang penuh gelang, berlian, emas, menjatuhkan uang 100.000 cas dari atas sehingga terlihat. Sehingga hal ini perlu dinasihati oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang cenderung membesar-besarkan perbuatannya bukan berdasarkan motivasi dia berbuat. Padahal kalau merujuk kepada kitab-kitab Pentateuch tentang persembahan, jelas di sana diatur bahwa persembahan itu haruslah yang kudus dan tidak bercacat. Yang kudus dan tidak bercacat artinya bahwa bukan dari hati yang ingin menampakkan diri persembahannya, bukan dari hati yang angkuh, tapi yang tulus dan tidak bercacat, yang bukan berasal dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Artinya sebelum kita memberi persembahan itu, yang paling pertama adalah kemuliaan nama Tuhan yang mesti kita tunjukkan, yaitu melalui perbuatan baik, perbuatan benar, melalui kejujuran, ketulusan. Jadi kemuliaan Tuhan yang paling pertama, bukan jumlah. Barulah kita, setelah kita memuliakan Tuhan, barulah kita masuk ke pelatarannya dan menyampaikan persembahan. Itu saudara, menurut ayat yang pertama dan yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna, kalau menurut ayat 1 adalah tadi, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan materi, bukan uang, tapi diri kita, hidup kita yang suci, yang kuduslah. Itu adalah persembahan yang paling baik, yang paling berkenan kepada Allah. Itu hal pertama yang ingin saya bagikan. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Rupanya ketika mereka berselisih itu masing-masing mengeluarkan pendapatnya, masing-masing memikirkan yang tidak atau bukan bagiannya. Seperti misalnya saya ketua RT, maka saya memikirkan tindakannya camat harus begini, harus begitu. Saya memikirkan gubernur harus begini, harus begitu. Apalagi memikirkan presiden harus begini dan begitu. Padahal saya adalah ketua RT. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, aku berkata setiap orang yang janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau kita seorang ayah, berpikirlah sebagai seorang ayah. Kalau kita seorang anak, berpikirlah sebagai seorang anak. Kalau saya sebagai seorang pastor, berpikirlah sebagai seorang pastor. Jangan berpikir sebagai bishop. Wah, bahaya nanti. Ya. Berpikirlah menurut. Ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita berpikir menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing.
Jangan memikirkan yang lebih tinggi. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat ke-8, Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi bukan memikirkan kok si rambutnya bisa tebal hitam, kok saya jadi gundul, licin. Itu kan tak perlu dipikirkan lagi. Ya udah terjadi, ya terjadilah. Ya, yang penting hidup dengan sehat, rajin keramas, jangan minum minuman alkohol, sehingga rambutnya tidak rontok kan gitu. Jadi apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itulah yang mesti kita pikirkan. Kalau semua orang-orang percaya memikirkan ini, berpegang kepada ayat ini, maka aman dunia. Tidak perlu ada perpecahan di antara kita. Tidak perlu ada perselisihan di gereja-gereja. Tidak perlu ada perselisihan di kelompok-kelompok atau golongan-golongan di gereja. Sebab semua berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jadi bukan caci maki yang sering terjadi pada hari-hari belakangan ini. Kita sering hidup dalam caci maki. Senang sekali. Kok iya ya? Begitu. Sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sehingga kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita, tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Udah jelas kok, ya. Apa yang perlu kita pikirkan hari ini, bagaimana supaya saya tidak terpapar atau memaparkan COVID. Nggak perlu saya pikirkan seperti ya, wah sekarang ini repot sekali ya. Ada bahkan yang mengatakan anam dan lain sebagainya itu. Apakah yang perlu dipikirkan? Yang perlu kita pikirkan adalah laksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak. Kemudian apa satu lagi M-nya? Mencuci tangan. Ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan bisa ditambahkan menjadi 5M. Hindarkan kerumunan. Toh semua juga orang akan mengalami itu. Tanpa terasa 1 tahun lebih sudah. 1 tahun kita sudah mengekang diri kita di masa pandemi ini. Kita sudah memakai masker. Kita sudah menghindar dari kerumunan. Kita sudah menghabiskan banyak sanitizer. Ya kok kenapa kita nggak tetap bertekun di dalamnya? Sehingga apa yang sudah 1 tahun kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Bayangkan 1 tahun demikian tiba-tiba karena ada undangan dari mantan pacar saya misalnya di mana begitu untuk bertemu. Kemudian saya ikuti untuk bertemu berkumpul-kumpul dan di sana saya terpapar. Wah, sia-sia saudaraku. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ya, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berpikir. Kemudian hal ketiga yang ingin saya bagikan yaitu ayat yang keempat dan kelima. Rasul Paulus mengingatkan, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 4 tadi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota tubuh. Dalam rangka mengingatkan untuk tidak saling menonjolkan diri. Kembali Paulus mengingatkan, kita adalah satu tubuh yang hanya bisa menghasilkan sesuatu kalau terjadi harmonisasi, kerjasama. Kaki tidak lebih hebat dari kepala, kepala tidak lebih hebat dari kaki. Tangan
kiri dan kanan harus bekerja sama. Tangan dan kaki harus bekerja sama. Tanpa itu maka semua akan tidak sinkron. Tidak bisa melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tubuh ini mempunyai anggota dengan tugas berbeda. Tangan bertugas memegang, mengangkat, memukul kalau perlu, berdoa, dan semua itu diikat oleh ikatan damai sejahtera. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 36, ayat 3 sampai 6 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua yang Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam Dia. Setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Tapi yang terjadi, kita tidak satu di dalam perjalanan hidup kita. Seolah-olah masing-masing kita adalah bagian tubuh yang tidak saling mendukung. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita dikaruniakan anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran pemberian Kristus itulah yang mesti kita pakai. Ukuran pemberian Kristus yaitu tadi yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal 4 yang ke-8. Apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang baik, yang sedap didengar, itulah yang patut kita dengar. Oleh karena itu, saudaraku, pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk kembali mengingat surat Paulus ini yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Yang saya pikir juga pada hari-hari belakangan ini juga ada kesamaannya dengan kita pada saat ini, yaitu masing-masing orang ingin menonjolkan diri masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan menolong kita mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa tubuh kami adalah persembahan yang berkenan kepada Allah, hidup, tubuh yang dikuduskan, yang hidup. Dan kami kiranya boleh menjadi satu tubuh di dalam Kristus untuk bekerja hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu telah selesai. Roh Kudus Tuhan kiranya terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salibmu di Kalvari, pengorbanan
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Untuk melihat video-video ibadah sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube kami di HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa.